Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar set plan. Nah, sebelum kita memulai untuk menggambar, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa yang akan kita gambar. Ini adalah contoh gambar set plan. Nah, di gambar set plan pasti akan ada jalan, akan ada lapangan luas atau tempat yang terbuka. Setelah itu ada drainase, terus ada lokasi proyeknya, ada icon atau penanda apabila kita misalnya kita membaca sebuah gambar itu kita paham, oh lokasi proyeknya itu ada di sebelahnya kolam ikan dan ada di sebelahnya masjid, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat. Kita kenali dulu. Untuk set plan sendiri adalah gambar dua dimensi yang isinya berupa denah atau peta yang menunjukkan detail penataan suatu bangunan di atas suatu lahan atau kafling. Nah, pada gambar set plan ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada penataan letak bangunan, ada rute jalan, ada ruang terbuka, ada area parkir, ada drainase atau saluran. Ada minimal 5 poin ini yang ada pada gambar set plan. Penataan letak bangunan itu contohnya seperti penataan letak bangunan itu posisi ada di sini, misalnya seperti itu. Rute jalan di sini juga sudah ada jalan. Terus tadi ada keterangannya ruang terbuka. Nah, di sini juga ada beberapa ruang terbuka. Misalnya ada kebun rumput, terus di sini ada misalnya ada kolam, itu kan ruang terbuka juga. Misalnya ada lapangan dan lain sebagainya. Terus ada area parkir. Misal memang di beberapa tempatmu ada area parkir, di situ bisa boleh digambar juga. Ada drainase atau saluran air, misalnya seperti kalau misal memang ada sungai, nah itu silakan digambar. Biasanya di dekat rumah itu kan mesti di pinggir jalan ini ada drainasenya, itu boleh digambar, tapi karena kita fokusnya adalah set plan untuk menunjukkan lokasi proyek, maka tidak digambar pun juga tidak apa-apa. Jadi tergantung dengan kebutuhan saja. Nah, ini lokasi rumah saya. Jadi nanti tugas kalian adalah menggambar set plan dengan menunjukkan rumah masing-masing. Rutenya dari mana? Rutenya cukup di area sekitar rumah saja, tidak perlu dari A ke B atau yang bagaimana, tidak perlu. Yang jelas bisa menunjukkan lokasi rumahmu itu mana. Misalnya diambil 2 perempatan atau diambil 1/4, 1/3, monggo silahkan. Yang jelas di situ bisa menunjukkan icon-iconnya. Misalnya dari rumah saya ini, misalnya ya, lokasi proyek yang saya gambar di sini itu harus melewati 2 perempatan dulu. Nah, nanti kalau misalnya perempatan yang ini, apakah benar yang perempatan ini? Penandanya adalah di sini harus ada kebun, ada apa ya namanya, kayak kebun ya, rumput gajah kayak gitulah. Nah, itu kalau misalnya perempatan ini kan nggak ada, di sini cuma ada toko sama musola, jadi bukan perempatan ini, perempatan yang sebelah sana. Nah, ini penandanya di sini saya di perempatan sebelah rumah saya itu ada tugu, biasanya dinamakan Tugu Monas. Nah, dari sini belok ke kanan, nanti utara jalan, dan di sebelah rumah memang ada masjid dan juga kolam ikan. Memang di depan rumah seberang jalan itu ada sungai. Jadi sebelahnya rumah itu juga ada jembatan. Nah, ini saya gambar di sini. Nah, nanti untuk gambar kalian ya silahkan digambar secara spesifik, disesuaikan dengan yang punya kalian sendiri-sendiri. Bisa dilihat di mapnya masing-masing. Jadi kalian lihat di map, kurang lebih seperti itu nanti caranya. Terus untuk menggambar
Itu yang pertama. Jadi untuk set plan itu satuannya dia 1:NTS. NTS itu artinya apa? Not skala, not skala. Jadi tidak berskala. Tidak berskala itu artinya dia tidak ada ukurannya harus menggunakan mili, senti dan sebagainya, tidak. Yang jelas bisa jadi sebuah gambar yang bisa dibaca oleh orang lain. Ini ada contoh gambar set plan yang lain. Ada beberapa contoh gambar set plan yang punya kakak kelasmu itu banyak juga. Misal ini dia malah lebih menggambarnya lebih sangat rumit sekali. Nah, ini ada beberapa perempatan di sini. Contoh ini seperti ini. Ya, kita gambarnya yang simple tapi bisa dipahami, boleh. Banyak sekali kok contohnya sebenarnya. Contoh punya kakak kelasmu itu banyak. Nah, ini contoh yang simple juga. Ini contoh yang simple. Lokasi proyek ada di sini. Nanti diberi keterangan lokasi proyek. Jadi lokasi proyek itu digaris-garisi. Digaris-garis seperti ini. Jadi rumah kalian cukup diberi garis seperti ini. Biar apa? Ketika orang membaca itu langsung menuju, oh, lokasi proyeknya itu yang bertanda seperti ini. Kalau kita kasih keterangan rumah saya misalnya gitu kan nanti akan lebih, karena sama dengan tulisan-tulisan yang lain akan lebih sulit gitu. Terus untuk cara menggambar itu sama seperti yang sudah saya kirimkan contoh. Jadi kita berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah saya kirimkan ya. Yang pertama kita buat dulu layer. Untuk layer yang kita butuhkan yaitu ada yang namanya set plan, terus ada yang namanya cop itu. Jadi cukup dua layer ini. Dengan cop itu ketebalannya 0.35, sedangkan set plan yang untuk menggambar di dalamnya itu nanti 0.09. Dan yang diperlukan adalah nanti teks. Jadi untuk teksnya ini nanti juga diperlukan untuk menulis yang ada di sini. Pertama kita aktifkan dulu untuk layer cop. Yang mana layer cop ini nanti kita buat persegi REC spasi. Nah, ukurannya kita butuh ukuran A3. Jadi kita menggunakan A3. Untuk ukuran A3 itu coba kita cek dulu ya. Ctrl P. Nah, di sini untuk ukuran A3 itu 42.000 dikali 29.700. Oke, jadi kita buat persegi REC spasi 42.000 kali 29.700. Enter. Oke. Nah, setelah itu kita offset. Nah, offsetnya berapa di sini? Untuk offsetnya ke dalam itu offset 1000. Offset O spasi 1000 spasi. Nanti diklik garis yang mau di offset, ditaruh ke dalam kotak. Setelah itu diklik lagi. Kalau sudah, untuk yang escape, pencet escape untuk mengakhiri, keluar dari menu. Terus untuk menggambar bagian dalamnya ini, garis yang dalam itu kita tandai. Setelah itu kita pecah menggunakan X spasi. Kalau sudah kan jadi terpecah seperti ini. Nah, ini kita offset. Offsetnya berapa? Di sini ada offset 5000 dan offset 500. Jadi kita offset O spasi 5000 spasi. Kita klik, arahkan ke sana, ke dalam. Setelah itu di spasi lagi. Setelah itu 500 spasi. Saya ulangi lagi. Ini saya hapus, offset 500 spasi. Ini diklik, arahkan ke dalam. Sudah klik. Setelah itu spasi 2 kali, spasi 500 spasi.
diklik garisnya, setelah itu arahkan ke dalam seperti ini. Setelah itu Enscape, kita trim bagian yang sebelah sini, TR spasi, kita trim untuk yang bagian sebelah sini biar terlihat area yang akan digambar sebelah sini. Untuk area yang keterangan ini bisa di sebelah sini. Nah, untuk membuat etiketnya ini dengan ukuran yang sudah ada, ini di sini di offset 5000, bawahnya lagi 500, bawahnya lagi 2000. Nah, kita lihat untuk ukuran yang ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7. Pertama di offset dulu dengan ukurannya 5000. Diklik, arahkan ke bawah. Diklik lagi. Setelah itu spasi 2 kali, kita input 500. Diklik, arahkan ke bawah. Spasi 2 kali 2000. Diklik, arahkan ke bawah. Setelah itu di Enscape, untuk garis yang 2 dari bawah 1 2 kita tandai. Setelah itu kita copy CO spasi, kita klik bagian yang atas ya, klik bagian yang atas. Setelah itu kita letakkan di sini, klik. Ada 7 tadi, 1 2 3 4 5 6 dan 7. Kita tambah 1, tapi untuk yang paling bawah dihapus. Oke, nanti sudah jadi seperti ini. Nah ya, tinggal 2 persegi yang bawah itu kita beri garis tengah, L spasi, yang sebelah sini kita beri garis tengah. Oke, nah ini lihat untuk etiketnya sudah jadi, tinggal memberi keterangan. Nah, untuk keterangannya bisa dibuat menggunakan teks. Nah, membuat teksnya itu nanti misalnya kita buat teks di sini, diberi nama judul gambar misalnya gitu, T spasi. Ini saya beri 1 contoh aja, saya tandai di sini. Setelah itu saya atur dulu misalnya 300, enter. Kita buat besar semua, judul gambar. Kalau besar seperti ini gimana? Nggak apa-apa, jangan sampai bingung, kamu kecilkan aja biar kelihatan judul gambar. Nanti di close dia akan kelihatan loh. Jadi jangan langsung kok hilang gambar saya dan sebagainya. Tidak, itu tidak hilang. Nah, kalau untuk biar dia tebal, kita tandai dulu. Jadi caranya klik 2 kali pada gambarnya, 1 2. Nah, setelah itu ditandai seperti ini, pakai klik kiri ya, terus di bold. Oke, sudah jadi. Ini 1 contoh. Nanti untuk yang lainnya, bagian yang bawah tinggal dari tulisan ini di copy aja, taruh sini gitu. Untuk yang bawahnya juga sama. Bedanya untuk yang bawah itu tidak ditebalkan gitu. Nah, selanjutnya untuk membuat set plan. Nah, untuk membuat set plan ini caranya begini. Misal saya mau membuat set plannya itu bentuknya adalah perempatan, ada pertigaan misalnya gitu. Pertama yang kita buat jalannya dulu. Jadi buat REC, ukurannya berapa? Ukurannya tidak usah dihiraukan ukuran berapa, kita arah-arah aja, misalnya segini. Nanti di sini ada misal buat lagi, di sini ada lagi garis misalnya. Nah, di sini ada nanti perempatan plus pertigaan misalnya gini. Yes, biar agak berubah, agak ganti. Nah, misalnya gini. Misalnya Bu, jalan saya yang ini miring, gimana caranya? Nah, ini tinggal misalnya yang ini yang miring, tinggal di rotate aja. Kemiringannya nggak usah diukur, kemiringannya kita perkirakan saja. Misalnya ini kita miringkan, misalnya miringnya ke sana misalnya gitu. Boleh.
Nah, kita buat miring begini boleh. Misalnya memang di mapnya miring Bu, boleh dimiringkan. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita trim aja biar kelihatan ini jalan. Nah, ini sudah kelihatan untuk jalannya. Tinggal kita buat lokasi proyeknya ada di mana. Misalnya di sini ada sungainya. Misalnya di sini ada sungai, pakai PL spasi. Misal dari sini sungainya. Kita buat maaf pakai apa ya? Ini loh. Oh, maaf, pakai SPL misalnya begini. Sini ada sungai. Nah, misal setelah itu untuk mengakhiri di enter aja. Terus di offset, misal kita offset 1500 segini. Misalnya ini sungai. Nah, sungai ini kan tidak mungkin dia posisinya ada di atasnya jalan, jadi kita hapus. Nah, biar dia posisi ada di bawahnya jalan. Maaf, hapus. Nah, begini. Nanti tinggal diberi oh, dia nggak mau kehapus. Oke. Nanti tinggal diberi nama sungai, atau nggak usah diberi nama sungai tapi diberi tanda aliran, itu juga boleh. SPL misalnya tanda aliran itu kan aliran sungai gitu loh ya. Nah, gini tuh, maaf, SPL aliran sungai itu kan tandanya gini. Enter, terus diberi segitiga. Kita kalau buat segitiga pakai POL 3. Sudah, misalnya diberi tanda seperti ini boleh. Di copy, nanti tinggal ditaruh di sini. Misal ini boleh juga. Ini wis menandakan aliran sungai mengarah ke sana. Misalnya boleh begini. Ini pasti diberi jembatan. Jembatannya gimana? Cukup seperti ini aja. Nah, misalnya diberi jembatan. Nah, cukup seperti ini boleh. Terus untuk lokasi proyeknya ada di mana? Misalnya ada di sini. Boleh. Nah, lokasi proyek ada di sini. Untuk besarnya berapa? Bebas besarnya, terserah. Misalnya ikonnya kamu tulis dulu boleh. Ikonnya di seberang rumah saya ada bengkel tapi di pojok perempatan sini misalnya gitu. Terus di sini ada rumah warga. Di sini kasih arsiran dulu lah. Arsirannya itu pakai ANSI 31 tapi kurang besar. Oke, cukup segini. Nanti kita copy. Misalnya ada apa, toko, bangunan, atau puskesmas, atau Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya, silahkan. Misalnya di sini rumah warga semua, misalnya boleh. Nggak usah yang terlalu harus jelas ini apa. Misalnya di sini memang kolam renang atau apalah. Untuk teksnya, teks misalnya di sini memang rumah warga. Nanti di sini misalnya ada bengkel, terus di sini ada misalnya kolam ikan atau apalah, silakan misalnya di sini ada kolam ikan atau pemancingan, misal boleh kolam pemancingan.
Nah, misalnya di sini ada bengkel motor, misalnya bengkel motor. Oke. Terus ada lagi, misal di sebelah rumah pas itu ada toko sayur, boleh. Gak harus persis bentuknya, harus yang gimana enggak. Misalnya di sebelah ini ada toko misalnya gitu, boleh. Nah, misalnya seperti ini, nanti tinggal kasih apa, keterangannya sama seperti contoh. Terus untuk keterangan nama set plan juga dikasih contoh. Nah, ini untuk membuat ini seperti gimana caranya, sangat mudah sekali. Kita ganti teks dulu, tinggal buat lingkaran pakai C, misalnya besarnya segini, kita buat L, panjangnya segini. Nah, ini tinggal dipanjangkan set, misalnya gini, panjangnya nggak usah sama, nggak apa-apa, lebih estetik. Saya itu di arsir pakai solid. Nah, arsirannya begini. Oke, sudah selesai. Nanti tinggal diberi nama set plan. Nah, untuk membuat ini, misalnya kok gambarnya terlalu ke bawah, nah mau dirapikan, diarahkan ke atas, boleh. Tinggal di move, ditempatkan di sini agak ke atas, seret. Nah setelah itu nanti tinggal diberi arah mata angin. Untuk arah mata angin ini yang pasti utara itu ada di atas. Arah mata anginnya, cara gambarnya gimana? Sangat mudah sekali. Pertama, buat lingkaran dulu pakai C spasi, lingkaran. Setelah itu kita buat garis. Nah, kalau sudah kita buat persegi, misalnya perseginya segini, kita move, taruh di tengah-tengah. Kalau sudah, kita buat L. Oke. Kalau sudah, ini nanti pasti dia minta untuk ditutup bagian sebelah sini. Nanti ini tinggal dihapus saja, terus tinggal diarsir. Untuk mengarsirnya di selang-selingnya, set. Nah, sudah selesai, ini dihapus, tinggal diberi tulisan utara di sini gitu. Sudah selesai. Setelah itu tinggal di PDF. Untuk cara mem-PDF nya ini, tinggal CTRL sama P, Ctrl sama P, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini diganti DWG to PDF, jadi DWG to PDF. Ini pilih ISO full breadth A3 ya, pilih ISO nya buahnya, ini pilihannya, tapi pilih yang ISO full breadth A3. Oke. Setelah itu pilih window di sini, Setelah itu tinggal diklik ujungnya sebelah sini sampai ke bawah. Kalau sudah, ini diganti monokrom, yes. Terus dilihat dulu preview. Kalau sudah ada jelas, ini ukurannya ini nggak perlu diberi, yang penting ini keterangannya jelas. Nah, kalau tidak ada yang berwarna itu artinya sudah betul, jadi semua warnanya hitam saja, meskipun kita gambarnya berwarna-warni, tinggal di OK. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya ini ya, kamu fokus ke sini, hasilnya seperti ini, misalnya loh kok kayak gini Bu, tinggal di close saja. Ini kamu perhatikan yang sebelah sini, ini harus full
kita ganti landscape, terus ini bisa diklik center gitulah. Setelah itu di oke. Di oke, nanti tinggal disimpan, kasih nama, nanti tinggal dikumpulkan, save gitu aja. Sudah seperti itu untuk cara membuat set plan, bisa langsung dikerjakan. Jadi kalian bisa menyimak video ini sambil juga mengerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.